Lagi nyari DAC affordable tapi berkualitas? Sini, gue kasih 3 rekomendasinya. Cek videonya sampai selesai. Music lover, sekarang DAC dongle itu perkembangannya sangat signifikan. Dulu kalau lo pengen dapat suara yang bagus, lo mesti ngerogoh kantong sampai jutaan. Tapi sekarang ratusan ribu pun udah bisa dapat yang oke. J. Kelly sekarang ngeluarin 3 varian yang menurut gua menarik banget di kelas under 500 ribu. Ada JM6 Pro 2 yang harganya di budget 200 ribuan. Ada JM7 Max dengan budget 300 ribuan. Dan JM98 Max yang budgetnya 500 ribuan. Semuanya sudah support 32 bit 384 kHz dan semua udah pakai kabel silver copper 8 core 448 strand, tapi punya karakter yang beda-beda. Hari ini kita bakalan bedah dari fiturnya, desain, power output, mix sampai sound quality-nya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bahas music lover, J. Kelly JM6 Pro Second Gen yang dibanderol dengan harga kisaran Rp270.000. Fitur-fiturnya udah pakai dual chip CX31993. Terus udah pakai amp atau amplifier MAX97220. Support dengan berbagai macam device, yang penting udah USB-C. Udah pakai CMP mirror polishing. Jadi desainnya itu cakep banget, clear, glow, terus smooth banget. Sudah scratch and wear resistant. Aluminium alloynya ini kuat banget, bisa bertahan sampai lama music lover. Udah ada 5-axis CNC curve engraving. Kabelnya udah premium 8 braid dan 448 strand. Silver copper loh ini, hybrid cable. Dan tentu saja ini sudah support mikrofon. Spesifikasi lengkapnya kayak gini. Menurut gue ini untuk ukuran DAC harga 200 ribuan ini termasuk lengkap. Karena itu gue kasih poin 7,5. Untuk desain dan build quality-nya kayak gini. Bahannya dari aluminium alloy yang scratch dan wear resistant ya. Kuat, solid, nggak gampang rusak. Terus kalau kita pegang, ini kerasa solid loh. Ini ada 3 bagian. Bagian bodinya, yang DAC-nya itu, bagian kabelnya, dan ada bagian ujungnya atau jack USB-nya. Bagian bodinya itu bentuknya kayak tabung. Terus ada kacanya. Jadi kita bisa lihat bagian dalamnya, ada microchipnya itu kelihatan dengan jelas. Ada tulisan JM6 Pro 2 dan J. Kelly di bagian belakangnya. Kabelnya yang tadi gue bilang, silver copper, 8 core, dan 448 strand. Warna silver, tebal. Kemudian di bagian jack USB-nya ada logo J. Kelly. Jadi karena desainnya cakep, build-nya juga kuat, gue kasih poin 8 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang langsung aja kita bahas sound quality-nya. Ini yang ditunggu-tunggu. Untuk review kali ini gue pakai HP gue Samsung S23 Ultra, Spotify yang Platinum, dan headphone-nya gue pakai Audio-Technica R50X. Yang musik lover mesti tahu bahwa sebagian besar suara dari DAC itu sangat dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama chipsetnya, yang kedua amplifiernya. Untuk JM6 Pro Second Gen ini menggunakan dual chipset Conexant CX31993 dan MAX97220 amplifier. Yang gue suka DAC ini nggak terlalu banyak kolorasi, jadi natural aja. Suara headphone kita itu nggak akan banyak berubah. Dan sama ATH R50X ini suaranya yang netral to bright, ya sama-sama aja, nggak terlalu banyak perubahan. Anyway, kalau mau tahu informasi tentang detail suara headphone-nya, music lover bisa cek YouTube channel kami yang ngebahas tentang ATH R50X. Anyway, ATH R50X ini jadi favorit gue sekarang untuk yang wire loh. Yang gue notice dari DAC ini, J. Kelly JM6 Pro Second Gen, powernya bagus music lover. Ini bisa ngangkat R50X dengan sangat mudah. Teknis suaranya juga bagus banget. Detailnya, clarity, sama resolusinya bagus. Terus soundstage sama imagingnya ini presisi dan kerasa lega banget. Separasinya juga bagus. Noise floor bersih dan kerasa black background. Buat kualitas suaranya, J. Kelly JM6 Pro Second Gen ini gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas yang JM7 Max yang dibanderol dengan harga Rp319.000. Untuk fiturnya nih music lover, dual chip arsitektur reference class HiFi performance, pakai Conexant CX31993 dan amplifiernya pakai SGM8262. Buat kabelnya masih sama, 8 core, 448 stand, silver copper hybrid cable ya. Formatnya sama, 32 bit, 384 kHz, cocok sama berbagai macam device, dan tentu saja sudah support mikrofon juga. Untuk spesifikasinya seperti ini. Fiturnya menurut gue ini mirip banget dengan JM6 Pro yang second gen. Chipsetnya sama. Tapi yang musik lover mesti lihat, amplifiernya beda loh. Yang JM7 Max ini udah pakai yang SGM8262. Dia juga udah dapet impedance adapter yang bikin suaranya jadi lebih bersih,
clean, jernih. Ini bermanfaat banget terutama untuk ngilangin noise. Nanti di sound quality kita akan bahas dengan lebih lengkap ya. Untuk fitur dan speknya JM7 Max ini gue kasih poin 8. Sekarang langsung kita bahas desain sama build quality-nya. Sebenarnya desain dan build quality-nya masih mirip sama yang JM6 Pro Second Gen. Bahannya juga sama, aluminium alloy, anti-scratch, wear resistant. Hanya saja yang JM7 Max ini kelihatannya lebih gede, bodinya lebih lebar, bentuknya lonjong, dan masih sama-sama juga ada kaca di bagian tengahnya. Di bagian depan ada tulisan JM7 Max, di bagian belakang ada info chipset dan samplingnya. Kabelnya juga masih sama, 8 core, 448 strand, warna silver. USB-C-nya, kalau yang ini bukan logo, tapi tulisan J. Kelly. Untuk impedensi adapternya, ini dapatnya yang 3,5 mm, 4 pole, gold plated. Terus ada gambar headphone-nya. Untuk bagian female-nya itu konektor 3,5 juga. Dan ini tentu saja detachable ya. Jadi bisa dilepas dari DAC-nya. Bahan cover jack-nya dari plastik ABS yang gue rasa gue pegang ini agak solid. Untuk desain dan build quality dari JM7 Max ini gue kasih poin 8. Sekarang langsung kita bahas sound quality dari JM7 Max. Gue akan share impresi gue sama dua modenya, tanpa impedance adapter dan dengan impedance adapternya. Chipsetnya yang JM7 Max ini kan pakai CX31993 plus amplifier SGM8262. Suara tanpa impedensi adapter kayak gini musik lover. Tonalnya ini gue ngerasa midnya itu agak maju. Jadi kalau kita dengerin vokal itu lebih intimate kalau gue bandingin dengan terutama JM6 Pro Second Gen. Powernya juga kerasa lebih gede loh yang ini. Suaranya lebih open. Dan tentu saja yang gue notice teknikalitasnya kerasa lebih baik, terutama di clarity, detail, sama separasinya. Soundstage-nya bagus, presisi, tapi gue ngerasa memang imaging-nya yang ini JM7 Max itu nggak seluas atau nggak selega yang JM2 Pro. Untuk noise floor-nya ini bersih. Sedangkan untuk yang dengan impedensi adapternya, yang gue notice yang pertama, powernya memang nggak segede yang tanpa impedensi adapter. Ya namanya juga impedensi adapter, jadi dia pasti akan bikin impedance-nya jadi lebih berat. Tapi tuningnya jadi lebih smooth, terutama di bagian mid sama high-nya. Vokalnya juga kerasa lebih intimate dan lebih stand out. Teknis suaranya jadi bagus, resolusi jadi lebih baik lagi, lebih clear, lebih detail, dan tentu saja yang paling gue notice, noise floor-nya jadi lebih bersih. Untuk suaranya, J. Kelly JM7 Max ini gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan bahas yang JM98 Max. Ini yang paling mahal di antara semuanya, yang kisaran 500 ribuan. Fitur-fiturnya udah pakai dual core performance sleep, fever sound quality, pakai CS43198 DAC chip, terus udah pakai amplifier SGM8262. Udah ada 3 preset EQ yang langsung bisa dirubah dari device-nya. Support wire microphone call recording juga. Sudah support berbagai macam device, yang penting udah USB-C, kabelnya sama seperti yang lain, 8 core, 448 strand, shell-nya dari aluminium alloy yang solid banget, anti gores. Terus yang bagian kacanya ini ternyata tempered glass loh. Dan ini spesifikasi lengkapnya. Untuk JM98 Max ini pakai chipset Cirrus Logic yang biasanya disematkan di DAC high-end. Sedangkan amplifiernya itu sebenarnya masih mirip sama yang JM7 Max yang 8262. Dan karena ini juga support mikrofon, plus yang paling menarik udah ada 3 preset EQ. Untuk fitur sama spesifikasinya gue kasih poin yang JM98 Max 8,5. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Yang 98 Max ini agak beda, terutama di bagian bodinya. Bagian atas itu dari full kaca, jadi lebih kelihatan menarik dan futuristik. Apalagi ini udah pakai tempered glass loh. Bodinya ini juga yang paling besar di antara ketiganya. Di bagian sampingnya ada satu tombol, itu adalah pengaturan EQ dengan 3 macam pengaturan. Kemudian ada indikator lampu yang berbeda-beda di bagian depannya, dan ada tulisan EQ dan ada info tentang chipset plus amp-nya. Di bagian belakang ada tulisan J. Kelly. Bahan keseluruhan masih sama, aluminium alloy, tahan scratch dan wear. Kabelnya juga sama, kabel silver copper, 8 core, 448 strand, warna silver, tebal. Jacknya USB-C warna silver dan ada logo J. Kelly-nya. Untuk desain dan build quality-nya ini oke banget, terutama build-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Untuk JM98 Max ini gue akan share 3 tuningannya. JM98 Max menggunakan chipset CS43198 plus SGM8262 amplifier. Ini memang gue akuin chipset ini yang biasanya dipakai di produk-produk DAC high-end loh. Suaranya kayak gini nih ya. Untuk tuning pertama,
yang warna hijau muda untuk di indikator lampunya, itu yang netral. Untuk tuning suaranya, ini agak mirip sebenarnya sama JM7 Max, yang midnya kerasa cukup maju, jadi vokalnya kerasa jelas dan intimate. Tapi yang gue juga suka, frekuensi lainnya itu nggak banyak kolorasinya, dan masih cukup netral kok. Teknis suaranya nih yang improve banget menurut gue. Resolusi, clarity, detail, separasi, dan powernya. Plus yang gue notice banget di DAC yang 98 Max ini, itu di transiennya Music Lover. Responsif banget, sama noise floor-nya yang kerasa bersih. Untuk tuning yang kedua, yang warna hijau tua, ini yang warm. Ya karena warm, jadi gue ngerasa bassnya jadi lebih tebal, berbody. Terus di mid high sama treble-nya jadi lebih halus. Untuk tuning yang ketiga, yang warna merah, itu yang bright. Bassnya jadi lebih tipis, jadi cenderung lebih tight gitu. Mid high sama high-nya itu kerasa open, airy, dan lebih extend. Oh ya, gue juga nyobain untuk kualitas mikrofonnya. Ternyata yang 98 Max ini punya kualitas mikrofon yang paling bagus di antara semuanya. Yang paling clear, yang paling bersih, yang noise floor-nya paling rendah. Menurut gue, yang versi JM98 Max ini yang punya sound quality paling oke, paling bagus, teknisnya bagus, tonalnya juga bisa kita rubah-rubah tuningnya berdasarkan presetnya, ada 3 preset kan. Karena itu untuk sound quality-nya yang JM98 Max gue kasih poin 9. Music Lover 3 DAC dari Jack Kelly yang punya budget 500 ke bawah ini menurut gue menarik banget untuk Music Lover coba. Kalau Music Lover yang baru pertama kali mau nyoba pakai DAC, ya entry level, terus mau ya nyoba-nyoba lah ya, coba ambil yang JM6 Pro second gen. Build-nya bagus, suaranya juga oke, fiturnya juga cukup lengkap. Harganya yaitu 200 ribuan loh. Untuk yang value menurut gua nih yang paling oke itu yang di JM7 Max. Fiturnya udah bagus, chipsetnya udah bagus, terus ampnya juga udah bagus, build-nya oke. Dan harganya juga masih 300 ribuan kecil. Plus, Music Lover dapat impedansi adapter yang bikin suaranya tambah keren lagi. Sedangkan yang mau coba yang lebih advance lagi dengan budget yang mungkin lebih besar, Music Lover bisa cobain yang JM98 Max. Fiturnya udah lebih lengkap, udah ada pengaturan presetnya, chipset DAC-nya, plus amplifiernya udah bagus. Udah ada temper glassnya tuh di bagian depannya, jadi bikin tampilannya lebih kece lagi. Jadi yang punya budget lebih bisa cobain yang JM98 Max. Tapi Music Lover, semua itu kan pendapat gua. Paling bagus Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Buat Music Lover yang pengen tahu atau pengen dapat informasi mengenai produk-produk personal audio ataupun portable audio, Music Lover bisa subscribe YouTube channel Sinfonia Musik ataupun follow IG Glenn Sinfonia Musik. Yang mau nanya-nanya langsung DM aja. Oke Music Lover, kayaknya gitu aja dari gua. Sampai ketemu lagi. Dadah.